Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak dia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena itu, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kesimpulannya, di mana ada Yusuf, semua diberkati. Milik Potifar, baik yang ada di ladang maupun di peternakan, di mana saja asal ada Yusuf, diberkati semuanya. Bagian kedua, ketika Yusuf berada dalam penjara, Kejadian 40 ayat 4, itu cuma satu ayat. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikian mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Kejadian ini ketika dua pelayan raja masuk dalam tahanan bersama-sama dengan Yusuf. Satu kesimpulan yang terbuka di ayat ini. Ketika Yusuf rela melayani sesama nabi. Sekali lagi saya katakan, ketika Yusuf punya hati untuk melayani sesama nabi, dia juga akan menerima berkat. Hari itu belum kelihatan, tapi ada satu waktu akan kelihatan. Yang ketiga, ayat 4, Kejadian 45 ayat 1 sampai 5. Ketika tampuk pimpinan, tampuk kekuasaan ada di tangan Yusuf, tetapi Yusuf mengambil satu sisi, yaitu mengampuni. 45 ayat 1 sampai 5. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya, lalu hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat kedua. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaranlah kepada orang Mesir dan kepada seistri istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dengan satu kesimpulan, Yusuf sudah menjadi orang yang sangat kuat, tapi dia mengambil satu sisi pengampunan. Dia memaafkan saudara-saudaranya. Kalau terjadi pada kita, mungkin kita juga akan sakit hati, dan belum tentu secepat itu kita akan memaafkan. Tapi Yusuf saatnya dia memaafkan saudara-saudara. Bagian yang keempat, pada saat di istana Firaun, Yusuf mengambil satu bagian, yaitu kejujuran. Kejadian 47 ayat 14 sampai 20. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang diberi mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf
serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Ayat selanjutnya. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu. Ayat 17. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf. Dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannyalah lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu juga. Ayat 18. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Lanjut. Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf memberi segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Sekali lagi, beri semua tanah orang Mesir untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dengan satu kesimpulan, Yusuf bikin habis bunuh orang Bedouin. Tadi kita sudah baca. Berikutnya, Yusuf kasih habis orang PHK. Tadi kita sudah baca. Berikutnya, orang di tanah Yusuf bayar, beli. Apalah yang kami punya Ren? Engkau so beli semua. Yusuf membawa itu ke Firaun. Tadi ayat 17 sudah menyatakan. Yusuf membawa semuanya itu kepada Firaun. Itulah semua keberhasilan Yusuf, mulai dari Potifar di penjara, kemudian di istana. Pertanyaannya, kenapa bisa diberkati? Si Yusuf ini, Ujub ini, kenapa bisa diberkati? Kejadian 48 ayat 15. Sesudah itu diberkatinya oleh Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan ayat ini ada kata Abraham, Ishak dan Yakub itu tadi yang berdoa, mendoakan kepada Yusuf. Tiap kali selesai ibadah di sini, dimanapun ibadah. Tadi siang pun saya sempat mendengar Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub didenungkan di mimbar. Orang juga berarti punya bagian dalam berkat Abraham. Belajarlah kepada Yusuf seperti yang sudah saya uraikan tadi lebih dahulu. Yang saya ambil satu kesimpulan, Yusuf selalu berhasil karena dia bekerja. Yang kedua, Yusuf siap melayani siapapun, di penjara sekalipun dia layani. Yang ketiga, Yusuf memaafkan seluruh perbuatan saudaranya kepadanya ketika dia menjadi orang yang sangat kuat. Terakhir, saya mengambil simbol yang mana Yusuf adalah berpegang kepada kejujuran.
dengan satu kesimpulan umum. Di mana ada Yusuf, tempat itu diberkati. Sekali lagi saya garis bawahi, di mana ada Yusuf, tempat itu diberkati. Berikut orang-orangnya juga diberkati. Pertanyaannya, apakah Yusuf tidak pernah gagal? Ada. Yang pertama, ketika hidupnya masih sangat sombong waktu hidup dalam keluarganya sendiri. Kejadian 37 ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat ini yang kasih masuk Pak Yusuf di Sumur. Sekali lagi saya ulangi, ayat ini yang kasih masuk Pak Yusuf di Sumur karena kebencian saudara-saudaranya, sampai saudara-saudaranya berniat memusnahkan Yusuf. Ini kegagalan yang pertama. Kedua, ketika Yusuf berada di rumah Potifar, Kejadian 39 ayat 6. Ini proses kegagalan Yusuf. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat kalimat yang paling terakhir ini yang kasih masuk Yusuf di penjara. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalimat ini yang kasih masuk Pak Yusuf di penjara. Siapa suruh orang ganteng? Siapa suruh jadi orang ganteng? Siapa suruh jadi orang gagah? Banyak persoalan, termasuk Yusuf masuk di penjara. Terlalu gagah, sampai Tante Poti juga. Yang ketiga, ketika Yusuf berada di penjara dan dia berharap pertolongan dari orang-orang yang ada di penjara. Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan apa? Dilupakan. Terus semua baca, Yusuf berharap kalau ngana keluar, jangan lupa ingat apa kita. Ternyata ayat ini membuktikan Yusuf dilupakannya. Ketika Yusuf angkat tangan menyerah bendera putih, siapa yang datang menolong? Tuhan turun tangan. Betul. Harapan terakhir Yusuf kan kepala juru minuman. Begitu ayat tadi mengatakan Yusuf dilupakan, habislah harapan Yusuf. Tidak ada harapan yang lain. Habis. Pertanyaannya, dengan cara apa Tuhan menolong Yusuf? Sekali lagi, dengan cara apa Tuhan menolong Yusuf? Disinilah satu kejadian yang sangat-sangat orang boleh lupa. Semua kenalan boleh lupa. Yang pernah diartikan mimpinya saja juru minuman dan juru roti. Juru roti sudahlah, habis dia. Tapi juru minuman sudah diberi satu jawaban kepada mimpinya. Toh dia lupa. Sekali lagi saya katakan, harapan Yusuf habis. Tapi ada satu oknum yang tidak pernah melupakan apa yang diinginkan oleh Yusuf dan diharapkan oleh Yusuf.
Tuhan bikin Firaun nyata sono. Mimpi bangun ulang. Tuhan goyang dengan cara itu. Satu Mesir tak goyang. Bukti seluruh Mesir dipanggil. Sampai ahli nujum semua yang war-war dipanggil. Tuhan goyang ke Mesir. Wow. Selama sungai darah tinggi ini, Firaun barulah teringat sang juru minuman. Ingat itu ya. Tuhan cuma mau kasih ingat itu juru minuman dengan satu cara yang sangat dahsyat. Dia goyang dulu tuh Firaun. Nyata sono tuh Firaun. Sampai semua orang dia panggil untuk mengartikan DP mimpi. Yang satu manusia pun dan satu setan pun yang mampu mengartikan mimpi Firaun. Itu yang saya katakan cara Tuhan. Kenapa dia goyang satu Mesir? Karena Yusuf di Mesir itu cuma yang tahu cuma satu orang, cuma juru minuman. Yang ada orang lain tahu. Terkecuali dari saudara-saudara yang ada di Kanaan. Selama 2 tahun juru minuman lupa sama sekali apa yang terjadi di penjara. Tuhan goyang satu Mesir, dia goyang sampai satu titik teringatlah juru minuman. Aduh, lupa kotek kita di penjara ada satu anak muda bernama Yusuf. Maka dipanggillah Ucup menghadap Firaun. Klimaksnya Ucup didandani karena menghadap raja. Semua yang dikatakan Alkitab sampai kalung emas pun dipakaikan kepada Yusuf. Kalau orang baca kisah itu, soalnya kalau kita baca semua, pulang pagi orang. Jadi saya sampaikan saja apa yang terjadi kepada Yusuf. Rekomendasinya cuma satu orang itu, juru minuman. Kalau orang lain yang bilang ada di penjara, tidak mungkin Firaun akan percaya begitu saja. Mana bukti? Tapi juru minuman, begitu dia menghadap ada pertanyaan, kok apa yang perlu dilakukan? Dia pernah mimpi, kita pernah mimpi. Dia yang sampaikan. Ucup ini yang sampaikan. Apa yang Ucup bilang terjadi benar-benar. Ucup, mari masuk dalam istana. Dengan satu rekomendasi, karena di Mesir cuma satu orang yang tahu, Ucup tukang menafsirkan mimpi. Kalau juru minuman itu segera menolong Ucup pada waktu dia keluar, yang terjadi Ucup jadi jomosnya. Betul. Jadi jomosnya si juru minuman. Tapi Tuhan buat begitu rupa sampai juru minuman 2 tahun, Alkitab berkata 2 tahun dilupakan. Bahkan tidak diingatnya lagi. Tuhan Allah di atas ada. Nyana, so ditolong, so dikasih penjelasan ngana. Cuek Waktunya 2 tahun Tuhan goyang Mesir. Maka menghadaplah juru minuman kepada Firaun. Dahsyat men. Cara Tuhan menggoyang persoalan untuk memberkati kita. Itulah yang saya katakan dahsyat. Mengharap pertolongan, buktinya dilupakan 2 tahun. Kalaupun diingat paling dia juga di rumah lupa kita. Jadi aman domba kambing pak kita. Tapi Tuhan buat begitu lupa. Tuhan goyang dulu Pak Firaun. Nyata sono. Bangun, tidur, mimpi lagi. 2 kali mimpi tuh.
bangun hal yang sama. Pertama sapi, kedua bulir. Baru raja bingung yaki, maka seluruh Mesir digoyang. Masih meragu dengan Tuhan? Mengerti apa yang saya maksudkan tadi? Masih meragu dengan Tuhan? Matius 6 ayat 31. Tadi langsung baca ayat awal. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Manusia pada dasarnya penuh dengan kekhawatiran. Kadang orang cuma sampai dikhawatir. Kalau saya khawatir, aduh. Lupa melangkah. Tidak pernah mau melangkah. Tak putar-putar dalam kehidupan, dalam kekhawatiran yang sangat amat. Yesus pernah mengajar kepada kita melalui Lukas 12 ayat 27. Lukas 12 ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tuhan sudah tahu manusia penuh dengan kekhawatiran, tapi Tuhan mengingatkan lagi dalam Lukas 12 ayat 7. Salomo kaya, tapi soal pakaian masih bunga bakung lebih baik, lebih indah. Karena tidak menenun. Salomo bisa menenun, tapi bunga bakung tidak. Ketika kita belajar dari kisah Yusuf, apakah kita cuma mau jadi penonton orang-orang sukses di sekitar kita? Yusuf sudah saya sampaikan tadi bagaimana keberhasilan Yusuf melalui ayat-ayat yang lengkap. Apakah orang cuma jadi penonton? Saya mengambil satu kesimpulan. Saya ingat Einstein dengan IQ yang sangat tinggi 160, dan saat ini baru satu orang yang bisa melampaui dia. 162 orang India, kelahiran India yang berada di Inggris. Berhasil karena bertindak. Yang kedua, Thomas Alva Edison berhasil karena dia terus berusaha. Tahu siapa Steve Jobs? Tahu? Steve Jobs pernah dengar? Pemilik iPhone. Kebetulan ini DP produk ini kecil, yang sekarang masuk iPhone 8. DP produk ketiga ini. Pertama iPhone 3, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, produk keempat ketiga. Tahu? Kaya raya. Satu masa dia paling kaya menurut majalah Forbes. Ada satu lagi, pencipta Microsoft, Bill Gates. Beberapa tahun dia menguasai kekayaan dunia.
paling kaya di dunia. Apakah orang cuma jadi penonton dari produk ini? Itu komputer yang Faris ada pakai pegang itu, Bill Gates produk. Yang terakhir, kalau FBP bos pasti semua tahu siapa? Mark Zuckerberg. Setelah lalu kau tahu. Hari-hari itu sudah lihat dia. Jangan. Banyak orang sedikit. Banyak orang sedikit. Tahu baru-baru Yahoo menawar kepada dia 13 triliun. Baru-baru ditawar oleh Yahoo 13 T. Dia begini di tangan. Tandanya apa? Sangat kaya. Apakah orang cuma sampai di menghayal, kong berhasil? Apakah Yusuf cuma mimpi-mimpi terus di penjara tidur-tidur, kong tiba-tiba berhasil? Nyanda. Dorang itu mengambil satu tindakan, melangkah. Kalau kita tidak pernah melangkah, mau bikin tanpa ibadah, melangkah pada waktu kami ditunjuk menggantikan koordinator yang telah pindah sinode. Di satu sudut saya dengan istri menghadap jam 11, tapi ketemunya jam 1 dengan ketua sinode. Apa yang dia bilang, orang dua sebenarnya menolak. Apa yang dia bilang, nanti bapak dan ibu sepenuh dan jarum di tangan kiri kanan, baru mau menyerah. Ya, saya memang takut. Kita dari dulu, dari tapi kehidupan, makanya kita yang pernah masuk rumah sakit, karena kita paling takut dapat suntik. Apalagi yang infus, kita paling takut. Tapi anak, tapi cucu seberapa kali rasa itu, tapi kita sampai hari ini belum pernah rasa itu. Kalau suntik juga memang biar takut, tapi terpaksa. Tapi kalau infus sampai hari ini kita menghindar, takut dan nyanda. Semoga sampai saya menutup mata, nyanda pernah dapat infus. Saya mengambil satu langkah. Oke, Pak Ketua, saya siap melayani. Kalau kita bilang, aduh, sudah jam, nyak aku udah kotoran di sini semua, betul. Kasih orang lain job, kita sudah job, kita jadi driver job terus. Apa Tuhan yang jadi driver, hati-hati. Satu titik ini akan dipilih di satu, disuruh pilih satu pilihan. Mau suntik saja di dalam tangan atau mulai melangkah. Kawan-kawan sana, ada beberapa hamba Tuhan baru sampai dunia hari ini belum berani. Di belakang juga ada satu hamba Tuhan. Mari, tiap kali mau suruh doa tutup. Aduh om, tunggu dulu om. Yang dulu kita. Selama orang jadi penonton, betul-betul. Selama orang cuma jadi penonton, jangan mimpi Tuhan mau angkat orang. Harus ada langkah pertama, kemudian langkah kedua. Paham apa yang kita maksud hari ini? Inilah perenungan kita hari ini. Banyak jalan menuju berkat. Dalam Alkitab itu dimulai dengan sebuah langkah. Ketika kita mimpi ingin oto di garasi, selama orang bawa diam di kamar, apakah itu oto belum terjun dari surga? Ada yang seperti itu?
Pernah dengar? Ketika orang ingin satu rumah yang mewah, sederhana saja, apa kata cuma membuat yang di kamar? Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Apakah akan ciri itu rumah? So ada kutip. Itu cuma terjadi kepada jarum coklat 7, tapi itu mimpi kali ini. Harus ada satu langkah pertama. Mantap. Sebelum melangkah dimulai dengan doa. Tuhan, kita bikin usaha ini. Kita mau mulai berjalan. Sekali lagi saya katakan, 4 tokoh dunia ini yang punya keberhasilan sangat tinggi dimulai dari sebuah langkah. Yang terakhir kita kasih ingat, Mark Zuckerberg masih di kuliah, dia kasih tinggal di kuliah, dia buka pelang-pelang DP bagian hubungan DP antar mahasiswa. Dia buka satu situs yang bernama sampai hari ini terkenal sekali, FB. Itu tadi tujuan pertama untuk DP kalangan mahasiswa. Begitu dia meluas, dia kasih tinggal itu DP perkuliahan, dia full melayani, bikin itu FB secara besar-besaran. Hari ini kita sendiri, kita mau tanya, ada HP Android yang ada FB di sini? Ada? Adakah? HP Android yang ada FB, adakah? Ada toh? Itulah kehebatan sebuah langkah. Sekali lagi saya tegaskan, sukses itu dimulai dari sebuah langkah. Sebelum saya menutup, saya kasih satu ilustrasi. Jam, tahu jam tuh? Pertama kali dibuat, sobeking itu jadi. Pembuat dengan jam berdiskusi dan berdialog. Mulai itu, apa jam bilang? Barat bos. Pertanyaan pertama dia bilang, ngana mampu 1 tahun melangkah, 1 tahun berdetik. Tuang ngalir ini bos, sedang 1 pisenya mati. Oke, kita kasih penawaran 1 bulan. Ya ini bos paling tahu di kita ya. Setengah mati kan bos, mau berjalan 1 bulan, kaki hancur semua ini. Bos bilang, kasih kita penawaran 10 hari. Ya nih bos, sedang 1 langkah 1 detik saja setengah mati, apalagi 10 hari. Ya kasihan bos. 1 hari bilang, aduh nih bos, ini paling tahu Jo. 1 jam bilang, kasihan bos. 1 menit 60 detik, barat bos. Begini bilang, 1 detik saja. Oh kalau itu gampang. Mulainya jam berjalan. Boleh dia berhenti? Boleh jam berhenti? Terkecuali cabut itu baterai. Tak. Sampailah dia jadi orang yang sukses. Mengerti ilustrasi yang saya sampaikan? Selama orang nyanda pernah mau melangkah, nyanda ada satupun mujizat bisa terjadi. Melangkah itu sangat sulit. Pertama sulit sekali. Tapi begitu melangkah,
Oh, gampang putih. Tak kira dia susah mau masak. Bikin cookies tak kira dia susah, gampang putih. Kan langsung mulai melangkah. Pemain gitar, Ardiles, waktu mau mulai belajar, setengah mati lah di tangan, so baku jatuh. Sekarang, DP tangan yang baca jatuh, orang yang bingung dengar. Karena dia mulai dari satu langkah. Cari gitar, mulai ting tong ting tong ting tong ting tong. Sekarang terang yang aduh, sadis. Dimulai dari mana? Satu langkah. Mau sukses dan berhasil? Kalau Tuhan mampu goyang Firaun, apa tidak mungkin Tuhan goyang orang sekitar kita untuk memberkati dan menolong kita? Bisa. Melangkah saja. Gagal itu soal biasa. Hebatnya kalau orang bangkit dari kegagalan. Berhasil itu juga biasa. Yang penting jangan pernah orang menyerah. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Satu langkah datang ke tempat ibadah. Justru dengan segala persoalannya bisa kita alami. Dengan segala kedahsyatan apa yang terjadi padanya dapat kita alami. Itu terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Jadi kalau Yusuf boleh berhasil, orang juga bisa. Ayat ini membuktikan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Yusuf pernah melihat, berpikir, dan tidak pernah didengar oleh telinga, pernah Yusuf dengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati, baru timbul dalam hati. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Merah-merah rica di sana, bikin salah orang berica. Merah-merah doi di bang sana, bikin salah orang bedoi. Kapan dan jadi terpilih? Tadi sudah diajarkan melangkah saja. Begitu orang melangkah, sisanya Tuhan bagian. Melangkah saja, bagiannya Tuhan akan Tuhan lakukan. Sebab tiada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Sekian firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan sebuah lagu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, asal melangkah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,